tanggal 5 Maret 2024 kita duduki DPR RI. Kita duduki DPR RI. Kalau memang eskalasinya insya Allah menjadi banyak, Bang, kita akan ingatkan di sana sampai keputusan benar-benar Jokowi lengser. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang berada di Posko Nasional Koalisi Penyelamat Demokrasi. Posko ini merupakan posko gabungan antara pendukung paslon 01 dengan paslon 03, betul ya Pak? Iya, betul. Iya. Kenapa pendukung kedua paslon ini bisa bersatu? Karena disatukan oleh suatu keadaan yang dinamakan terjadinya sebuah pilpres yang curang, betul ya Pak ya? Curang dan jahat. Curang dan jahat. Iya. Dan karena curangnya terjadi secara struktur, sistematis dan masif. Iya. Dimulai dari bahkan katanya jauh sebelum pilpres diselenggarakan ya Pak ya. Iya. Diawali dengan keluarnya putusan MK katanya. MK. Iya. Nah, saya saat ini sedang bersama dengan Bapak Zulkarnain. Beliau adalah koordinator Posko Nasional Koalisi Penyelamat Demokrasi. Nah, seperti teman-teman kita ketahui, Bapak ini memiliki banyak sekali teman-teman yang selalu berjuang untuk kemenangan Pak Amin, ya Pak ya? Iya. Iya. Dan ketika ada pilpres ternyata berjalan dengan tidak jurdil, beliau bersama teman-teman turun untuk mendapatkan keadilan, karena seperti kita tahu jika sebuah pemilu berlangsung dengan curang itu dipastikan akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah, betul ya Pak ya? Bukan hanya itu saja. Kalau sudah pemilu curang, berarti pemimpinnya itu bukannya curang lagi tapi penjahat. Melahirkan penjahat namanya. Iya. Penjahat yang memang sudah diprogram, diprogram dengan cara-cara yang memang sangat merugikan bangsa dan negara. Betul. Serta kedaulatan rakyat. Iya. Ya, karena memang yang namanya pemilu curang itu pasti pemilu yang merugikan masyarakat, karena banyak suara masyarakat yang akhirnya jadi curi ya Pak ya, dan juga adanya penggelembungan suara untuk paslon tertentu. Nah, yang mau saya bicarakan di sini begini. Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi ini untuk memperjuangkan keadilan sudah berkali-kali melakukan aksi ya Pak ya. Iya. Bahkan sudah 2 kali. Pertama itu hari Senin tanggal berapa waktu itu Pak ya? Di Pertama kami pertama kali aksi kami ini di KPU dulu lah. Oh, di KPU, oke. Dari KPU kami dengan spontanitas pada hari Jumat. Ya, alhamdulillah tidak membawa alat-alat peraga ya, seperti mobil mokom, seperti lain-lain lah. Kami memang para pejuang-pejuang ini, para emak-emak, ya khususnya emak-emak yang kami salut, ya, para mujahid dan mujahidah, memang ingin memperjuangkan ya untuk perubahan. Betul. Itu yang paling pertama kali. Nah, tiba-tiba kami dikontak juga, wah 01 sudah turun di KPU, berarti 03 boleh dong kontak ke saya. Oh, silakan gabung gitu. Nah, dengan spontanitas ya, tidak pakai apa-apa, tiba-tiba datanglah demo yang memang dibayar, mungkin ya, demo bayaran ya. Tapi saya lucu juga sih, mereka pakai mobil mokom ya, kita nggak pakai mobil mokom, tapi triggernya dilihatnya bukannya mobil mokomnya, tapi dilihatnya militansinya. Kita ini adalah militansinya, emak-emak, terus bapak-bapak, abang-abang, semuanya lah ya. Saya salut, alhamdulillah. Dengan itu kami juga berkumpul lah, bagaimana caranya kita untuk bisa mendapat mobil mokom, gitu Bang. Ya, akhirnya kami membuat kotak ya. Wah, ini yang lebih seru lagi, membuat kotak ya.
kotak itu kami keliling. Tapi luar biasa, dari 03 juga saya 03 telah dizolimi, maka saya harus sumbang untuk mobil mokom gitu. 01 juga akhirnya kami sepakat, berarti tidak ada lagi 03, tidak ada lagi 01. Jadi apa yang ada? Adanya sekarang yang ada adalah rakyat. Rakyat sedang marah gitu, karena pemilu curang itu melahirkan kejahatan. Kalau seandainya pemilu itu tidak curang, kami tidak akan turun kok. Kami legowo kalau memang itu jujur ya. Tapi memang mereka membuat semacam TSM lah, ya kan gitu, struktur sistematik sistematik dan masif ya. Ini memang sudah mereka rancang sebelumnya. Saya juga sudah tahu gitu. Tapi kita jalankan dulu lah gitu. Kalau memang benar ya, ini memang yang lucunya lagi nih Bang, yang lucunya lagi apa namanya ya, lagi penusukannya, lagi apa namanya, iya pencoblosannya. Yang lucunya belum habis dicoblos, belum waktunya, tiba-tiba diumumin mereka menang. Dari mana asalnya menang gitu? Berarti kan memang sudah dirancang gitu kan, ngaco itu. Berdasarkan quick count. Iya, ya. Berdasarkan quick count itu udah ngaco semuanya. Satu tuh. Yang kedua lagi, menyiapkan sound system itu kan tiba-tiba sudah terbentuk gitu. Wah, ini udah memang, saya bilang ya janganlah begitu pejabat-pejabat ya kan gitu. Janganlah begitu. Rakyat ini udah nggak bodoh, Bang. Ini yang dimaksud ini deklarasi kemenangan 02 di Iya betul, iya betul. Rakyatnya sudah tidak bodoh gitu. Dan juga ada ngotak, Bang, itu kok 02 kok udah iring-iringan menyatakan menang. Dari mana usulnya? Nah, inilah nih, quick count ini harus ditangkap. Siapa yang nyebarin quick count? Siapa yang membuat quick count? Ini harus ditangkap dulu. Kenapa? Karena dia menjustis seluruh masyarakat, ya, dari paslon 1 dan paslon 3 lemes. Jadi dia membuat shock terapi, tapi terbalik, bukan shock terapi yang diterima perlawanan. Ini yang menjadi trigger nih, ya, trigger bangsa Indonesia, ya, kepada rakyat Indonesia sekarang ini sudah cerdas. Cerdas dalam segala hal, apa saja ya, atau bisa diungkapin lah. Kalau yang namanya 1 tambah 1 ya 2, bukan 1 tambah 1 sama dengan 11 atau 110 atau sekian, kan ngaco. Nah, yang lebih lucu lagi, di dalam perhitungan itu 60 ya? 1 baris kan 60 dikali 5 kan 300. Kenapa bisa jadi 888? Kenapa bisa jadi 500 sekian gitu? Jadi diserekap maksudnya? Iya. Pokoknya banyak lah. Ya, banyak kejanggalan-kejanggalan. Banyak kejanggalan-kejanggalan ya. Seharusnya jangan begitu juga. Walaupun mereka, saya sudah minta maaf. Ya kamu sudah minta maaf, enak aja kamu minta maaf. Jadi kalau misalnya saya nih, oke, kalau minta maaf ya kita terima nih Bang ya. Kalau gitu saya kemplang kamu, saya minta maaf. Bisa kan Bang? Tentunya kan harus ada hukum. Gitu, hukum ya sesuai dengan apa negara kita kan negara hukum. Jangan tumpulnya di atas, tajamnya di bawah, itu itu nggak bagus itu. Sayang lah, ini rakyat sekarang sudah peka, sudah pintar, sudah cerdas, ya, segalanya sudah tahu. Ya, jangan jangan bermain api, nanti akan terbakar. Asapnya dari siapa? Ya dari Jokowi, dari rezim, dari antek-anteknya Jokowi. Siapa? KPU, Bawaslu, terus apa lagi, banyak dari orang-orang yang mau dibayar gitu. Saya serukan dulu Bang, maafnya, saya serukan orang-orang yang mau dibayar ya. Kalian matinya akan susah nanti. Ingat itu, susah sesusah-susahnya. Ingat ya, kalau kalian ingat ya,
Oh iya ya, kalau seandainya jika keluarganya ya dizolimi kepada si fulan atau si fulan, kamu akan marah. Nah, begitu juga sama rakyat kalau dizolimi, dicurangi, dibohongi, marah. Ya. Nah, begitu Pak. Ya. Teman-teman semua, yang tadi disampaikan oleh Pak Jul adalah indikasi kecurangan yang terjadi di Pilpres ya, antara lain itu ya, termasuk deklarasi kemenangan 02 di Senayan pada tanggal 14 sore, hanya beberapa jam setelah pencoblosan ya, dan hanya mengacu pada quick count, dan juga tadi perhitungan di Sirekap yang kita tahu memang bermasalah. Karena para pakar IT pun sudah mengatakan bahwa sepertinya algoritma di Sirekap itu sengaja didesain untuk memenangkan 02. Makanya persentase pemenangan 02 itu nggak pernah bergeser dari 58%. Iya, betul. Nah, tapi yang mau saya bahas dengan beliau ini, teman-teman, kemarin tanggal 1 beliau dengan beberapa unsur masyarakat, maksud saya Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi pada tanggal 1 kemarin itu bersama elemen-elemen masyarakat yang lain ya, dengan mahasiswa, buruh, dan lain-lain melakukan aksi besar-besaran di DPR dengan mengusung Tritura ya. Yang pertama adalah turunkan harga sembako, karena kita tahu setelah Pilpres selesai tiba-tiba harga beras meroket menjadi 18.000 per kilogram karena diduga berasnya itu digunakan untuk bansos Pilpres itu ya. Nah, yang kedua, tuntutan kedua adalah segera laksanakan hak angket, kawal hak angket untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2024. Dan yang ketiga adalah makzulkan Pak Jokowi yang diduga sebagai intelektual dader atau intelektual intelektual dari pelaku kecurangan. Ini yang diduga ya teman-teman. Yang diduga. Nah, besok tanggal 5 koalisi yang dipimpin beliau pun akan kembali turun ke DPR. Kayaknya masanya akan lebih besar untuk lebih mengefektifkan gerakan, karena pada tanggal 1 kemarin DPR masih dalam kondisi reses. Nah, tanggal 5 DPR sudah mulai bertugas. Informasi yang pernah sampai ke saya bahwa tanggal 5 besok ini akan diupayakan bagaimana menjebol pintu DPR agar massa bisa masuk ke dalam, dan jumlah massa ya kemungkinan akan lebih banyak dari tanggal 1 kemarin. Nah, saya mau tanya ke beliau nih, bagaimana persiapan buat tanggal 5 besok, Bang? Alhamdulillah kami sudah mengkondisikan semuanya buat di tanggal 5 ya. Nah, kami lihat eskalasinya dulu. Kalau nanti memang banyak ya, memang terpanggil rakyat ya, terutama dari pedagang asongan ya, dan kita ngambil yang rakyat kecil-kecil dulu, nanti para tokoh nanti pedagang asongan, supir, pengemudi ya, ojek ya, yang merasa sekarang ini yang dikatakan tadi itu adalah sembako mahal, hidupnya susah. Bahkan tadi saya dikontak, Pak, saya cuma minum air doang, makanya air 2 hari nangis. Saya juga bingung bagaimana kan gitu. Saya pun juga susah, semua orang susah. Jadi memang dengan dengan kecurangan ini ya, ini sebenarnya double ya. Double, udah main curang, udah itu sembako dimahalin ya, udah itu diumumkan dia diangkat menjadi jenderal bintang 4. Dari mana asalnya tiba-tiba orang yang sudah dipecat dan pensiun bukan pensiun, dipecat gitu, dipecat tidak terhormat ya, bisa jadi bintang 4, kan lucu. Ada apa ini di balik ini? Iya, permainan itu saya rasa rakyat sudah apa namanya ya, udah nggak bodoh lagi. Ini kalau rakyat mau dibodoh-bodohin terus, kapan mau cerdasnya rakyat gitu? Kalian tuh kan pemimpin, artinya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang ya. Terus
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, di mana letak keadilan? Di mana letak kesejahteraan? Kalian aja melihat rakyat yang sengsara aja kalian melengos ya. Cuek basah, cuma hanya segelintir aja yang kalian ini kan, yang diupload semacam pencitraan ini. Pemimpin kalau sudah pencitraan, untuk ke belakangnya semua yang dikerjakan pencitraan, Bang. Ini saya tekankan nih. Ada beberapa ordal. Ordal ini orang-orang dalam lah, ya. Terus ada pecundang-pecundang nih, pecundang-pecundang dari mana-mana lah ya. Serta pengkhianat. Nah, pengkhianat ini khususnya orang-orang yang berpangkat. Ya, nggak tahu lah pangkat apa, dan orang-orang yang punya kedudukan. Kenapa? Karena kalau dia tidak ikuti, ya, lebih baik dia akan dilengsarkan, akan diberhentikan dan sebagainya lah. Jadi fasilitas sudah nggak dapat atau apa. Kalau mereka ini mental pecundang nih, mental pengkhianat nih, Bang. Iya, mental pengkhianat nih. Jadi memang buat itu semua kami sudah mengcover buat tanggal 5 ya, untuk gerakan semuanya dari buruh, adik-adik mahasiswa, ya, elemen masyarakat kalangan bawah dan elemen masyarakat kalangan atas, para tokoh, ya, mantan-mantan pejabat, terus juga purnawirawan, ya, dari militer, dari Polri, ya, dari kepolisian, itu akan mendukung gerakan tanggal 5 insya Allah. Itu kira-kira berapa masanya, Bang? Masanya kalau saya bilang sih, kepengennya saya itu masanya itu kurang lebih, ya saya kan bisa mengatakan kurang lebih, Bang. Tidak bisa menjudge masa sekian banyak sekian itu, tidak. Kurang lebih ya paling insya Allah kalau memang mereka mendengarnya semuanya ya, ya ada rasa panggilan, terpanggil lah ya, terpanggil untuk melawan kezoliman, melawan ketidakadilan, ya, melawan segala bentuk-bentuk kriminalisasi, ya, bentuk-bentuk hukum dilemahkan bahkan dikebiri. Saya rasa masanya saya bisa memperkirakan insya Allah jutaan ya. Iya. Nah, kalau ratusan pun juga ya alhamdulillah udah bagus. Iya. Waktu tanggal 1 kemarin kan ada dari beberapa daerah ya. Iya. Kalau tanggal 5 besok dari berapa daerah? Insya Allah sudah masuk semua. Nah, sudah koordinasi ya? Sudah koordinasi insya Allah ya. Insya Allah pada berdatangan gitu, Bang. Gitu. Dari mana kira-kira? Dari ya terutama Jabodetabek ya, dari Jabodetabek lah terutama pasti, lah. Oke. Karena tanggal 5 ini bukan hanya Jabodetabek aja, bukan hanya DKI Jakarta aja, Bang. Saya serukan yang ada di DPR, DPR apa namanya daerah, kuasai yang di daerah, jangan dikosongkan. Itu seruan dari saya juga. Penuhi gitu. Karena tanggal 5 ini akan membuat sejarah. Sejarah yang memang sejarah merebut kedaulatan rakyat, merebut demokrasi yang bersih. Demokrasi harus dihidupkan kembali. Jangan demokrasi ini dimatikan, gitu. Kalau demokrasi ini tidak, artinya demokrasi ini mati, ya, wah ini nanti kekacauan ada di mana-mana, Bang. Gitu. Kekacauan ada di mana-mana. Gitu. Khususnya para politik, para DPR yang duduk di DPR dan MPR, ya. Sambut rakyat, karena itu rumah rakyat.
Dan kami akan mengawal hak angket. Kami mengawal hak angket. Kalau memang mereka terbukti, ini berarti Bang, kalau memang terbukti, ada dua nih. Beranikah sikap DPR, ketua DPR maupun DPR yang lainnya, beranikah bersikap mengambil keputusan bahwasanya mereka bersalah? Kalau orang bersalah berarti kan kecurangan kan? Kalau kecurangan itu berarti kan ada tindakan kejahatan Bang, yang memang mereka susun, yang memang mereka program ya. Jadi kalau memang itu, kalau kata ini pasalnya, kalau kejahatan ini pasal 351 itu pasalnya 351 berbuat jahat udah dirancang gitu ya. Saya nggak tahu lah, orang saya bukan orang hukum, tapi saya kalau berbicara orang hukum saya harus bertanya dulu sama orang hukum Bang gitu. Tapi yang jelas ya, mereka ini udah disusun rapi. Nah, jadi kalau dia memang udah disusun rapi, berarti berarti sengaja Bang. Sengaja. Maka tangkap siapa dalang dari ini. Kan Jokowi sebagai selaku inisiator, selaku kepala negara ya, yang cawe-cawenya ya, seharusnya itu presiden itu malu lah gitu. Janganlah cawe-cawe ya kan, gitu. Janganlah. Ini lucu nih Bang, baru kali ini saya ngalami presiden bagi-bagi bansos. Harusnya kan ada RT, ada RW yang bagi-bagi, dia sendiri yang bagi-bagi, kan lucu ini. Gitu. Maka tanggal 5 saya serukan kepada masyarakat, kurang lebih Bang ya, bisa ratusan, bisa jutaan. Tuntutannya apa besok? Tuntutannya cuma satu Bang, kami mengawal dulu hak angket. Bukan Tritura lagi besok? Ya pokoknya sama seperti itu ya. Yang ada di sini kan juga ada nih, adili Jokowi dan kroni-kroninya. Adili Jokowi dan kroni-kroninya, tangkap biang keladinya, penjahat yang sebenarnya siapa. Kan DPR tahu Bang, ya kan, orang-orang politik tahu, rakyat aja tahu, masa anggota legislatif tidak tahu, masa kepolisian tutup mata, ya kan nggak lucu ini kan. Iya, nggak lucu, harusnya mereka tahu lah semuanya. Gitu. Bang, besok kan bisa dibilang nih, tanggal 5 ini aksinya besar-besaran gitu ya. Targetnya kan memang bisa masuk ke DPR juga ya, targetnya ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Kan dengan dalam sebuah aksi yang besar, itu bisa aja terjadi penyusupan gitu ya, bisa juga terjadi chaos gitu ya. Antisipasinya gimana? Nah, inilah nih ya, kalau yang namanya aksi, demo, aksi itu pasti ada reaksi Bang. Betul. Kalau tidak, kalau aksi, misalnya nih saya katakan, kalau aksi jam 3, jam 4 pulang, itu bukan aksi Bang, namanya euforia, piknik gitu. Kalau yang namanya terjadi chaos kecil-kecilan tuh wajar, biasa Bang. Gitu. Nah, tapi tunggu dulu, tanggal 1 kemarin tuh ada pendukung dari 02. Iya. Mungkinan tanggal 5 pun besok pasti ada nih. Kalau memang mereka terbuka, kemungkinan terjadi clash misalnya. Iya, kalau memang mereka berani masuk, kalau masa kami sampai ratusan dan jutaan, ya mereka juga berpikir, gitu. Mereka bayarkan, gitu. Berapa mereka daripada kami babak belur, ya lebih bagus kami di rumah. Itu kalau kata saya sih, gitu. Nggak tahu kalau kata elit-elit politik berseberangan ya, yang memang mereka itu, ya kalau udah orang curang Bang, apapun kejahatan ya mereka lakukan. Kebohongan ini kata Agim ya, kebohongan ini, siapapun kamu berbuat bohong, dimanapun kamu berbuat bohong ya, dipandang wajahnya sudah tidak enak, dipandang sikapnya sudah tidak enak. Jadi demi kebohongan, untuk menutupi kebohongan yang satu, kebohongan yang ada, kebohongan ditutupi lagi. Jadi emang itu kata Agim, memang benar Agim mengatakan seperti itu. Kebohongan demi kebohongan ditutupi
berlapis-lapis, lama-lama tidak akan bisa ditutupi karena rakyat lama-lama tahu. Iya. Gitu. Bang, kalau misalnya tanggal 5 nih tidak mencapai target gitu ya, seperti yang diinginkan, apa akan ada aksi selanjutnya? Kami kan begini Bang, ya. Kalau memang kami tidak berkecil hati Bang, ya, kami tidak berkecil hati. Kalau memang tanggal 5 itu sepi-sepi saja, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan aspirasi kami. Oke. Gitu. Aspirasi rakyat. Gitu. Dan perlawanan-perlawanan ini harus kita lawan. Kezoliman-kezoliman ini harus kita lawan, jangan kita biarkan. Dan ketidakadilan sudah dikebiri oleh beberapa ordal, pecundang, ya, pengkhianat. Nih, ada mengatakan Bang, saya yang ditangkap Ruslan Buton ya, kebetulan saksinya saya. Jadi mengatakan begini, ada harimau, singa, serigala-serigala lapar yang siap memburu para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Nah, mungkin mereka lagi mempersiapkan Bang. Gitu. Mereka akan memburu. Kalau seandainya kita berandai-andai dulu ya, seandainya ya masa lebih banyak ya, tapi keputusan tidak ada, maka kami akan gelar pengadilan rakyat di DPR. Oke. Bentuknya kayak apa itu pengadilan rakyat? Hah? Kayak apa itu pengadilan rakyat? Ya kita adili, kita panggil orang-orang yang kita seret Bang. Seperti itulah. Kalau dijaga, kamu menjaga orang yang salah, kamu menjaga penjahat. Berarti kalau kamu menjaga penjahat, berarti kami berperang sama rakyat sendiri. Iya. Teman-teman sekalian, ketika aksi tanggal 1 kemarin, Bapak Sagan dan Nenggolan, salah seorang aktivis senior, pernah sempat mengungkap bahwa tahun 2014 pun sebetulnya terjadi kecurangan. Jadi Jokowi waktu itu jadi ketika itu Pak Jokowi menang mengalahkan Pak Prabowo itu dengan curang. Kemudian pada Pilpres 2019 maksud saya juga terjadi kecurangan, dan itu bahkan KPU mengumumkan hasil Pilpres itu pada jam 2 pagi. Nah, pada 2004 ini ternyata terjadi kecurangan. Nah, yang menarik bila tahun 2014 dan 2019 Prabowo yang dicurangi, tahun 2024 ini Prabowo yang dimenangkan dengan cara yang curang. Jadi memang politik kita ini sedang sangat tidak sehat. Maka kalau kemudian rakyat bangkit untuk melawan, untuk mendapatkan keadilan, buat saya itu sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah, karena tidak ada orang yang mau dicurangi dalam sebuah kontestasi. Bang, pesan Abang terhadap rakyat deh. Oke, pesan kami kepada rakyat semuanya, seluruhnya rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Papua, Medan, terus Sulawesi, Ambon, masih banyak kan, pokoknya seluruh Indonesia. Pesan kami, tanggal 5 Maret 2024 kita buat sejarah. Kita rebut kedaulatan rakyat, kita rebut demokrasi yang sedang dikebiri, kita rebut ya demokrasi yang sedang sakit. Saat ini Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau kita sudah rebut semuanya, insya Allah Indonesia akan menjadi baik, Bang. Pesan buat semuanya, rakyat Indonesia, ya, hadir, turun di jalan, semuanya, jangan berdiam diri, jangan kayak patung, jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, dan juga jangan jadi pengkhianat. Ini pesan kami, semuanya buat rakyat Indonesia, ya. Saya ulangi lagi, tanggal 5 Maret 2024 kita duduki DPR RI. Kita duduki DPR RI. Kalau memang eskalasinya insya Allah menjadi banyak, Bang, kita akan ingatkan di sana sampai keputusan benar-benar Jokowi lengser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Ya.
teman-teman semua, demikianlah podcast kita kali ini. Kita ketemu lagi pada podcast di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Nasional Menyelamatkan Demokrasi. Mungkin ada tambahan dari para mujahid dan mujahidah, ya? Silakan Bapak dan Ibu-ibu mau bicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Ende, Indonesia merdeka karena perjuangan. Hari ini sebelum kita dijajah, sebelum negeri kita hilang, sebelum persatuan kita hilang, saya mengajak mulai hari esok dudukin DPR RI, MPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh daerah di Nusantara. Wajib hukumnya setiap warga masyarakat NKRI wajib turun, tegakkan keadilan, lengserkan keburukan. Kalau kita tidak turun di jalan, berarti menyetujui dan menyepakati keburukan ini. Allah Tuhanku, Tuhan kami semuanya, Pancasila UUD 45 mengamanatkan kepada segenap warga negara bangsa Indonesia, apabila negeri kita sudah diinjak-injak, sudah disobek-sobek, maka wajib setiap warga negara turun ke jalan. Hentikan kecurangan-kecurangan pemilu. Jangan atas nama demokrasi. Paham? Paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ibu silakan, ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua seluruh rakyat Indonesia, besok kita turun, tunjukkan, kita harus desak hak angket. Bukan lagi mendukung, kita harus desak, kita duduki MPR, DPR, turunkan Jokowi berserta oligarkinya, dinasti, cawe-cawe, dan turunkan harga sembako. Besok kita berjuang, jangan takut, tunjukkan kita rakyat Indonesia sudah dijajah oleh negara oligarki. Jadi untuk semua kita harus turun berjuang, tunjukkan. Perlu kita sampai malam, sampai pagi kita duduki supaya cepat, jangan lambat. Merdeka. Takbir! Allah Akbar! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi.